Mohon maaf, saya harus duduk di atas kursi ya. Bapak-bapak di bawah, saya di atas. Menurut etika saya di Flores sebetulnya gak boleh. Jadi kalau ada orang tua duduk di bawah terus anak muda duduk di atas, itu merupakan kesombongan yang nyata. Tapi karena saya memang disuruh jadi kudu manut gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairu da'in ila tariqil qawim. Allahumma fasalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'al huda. Yang terhormat Pak Doktor selaku Ketua PDM Jombang, asal beliau di Desa Gudo sini, tapi karena beliau mengundang seluruh pimpinan cabang hadir dalam pengajian ini, maka saya punya kewajiban mempersilakan beliau untuk menyambut. Ya. Dari teman-teman cabang tahu bahwa pimpinan daerah yang ada di Gudo ini juga sebagai inisiator tentang pengajian Muhammadiyah di Kabupaten Jombang pada umumnya. Tuh. Yang terhormat Bapak-bapak pimpinan cabang Muhammadiyah, Aisyah, Ortom semuanya, warga besar Perserikatan Muhammadiyah yang insya Allah semua kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari ini alhamdulillah atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk datang di majelis yang terhormat ini, di masjid Pak Ketua PDM kita, untuk mendengarkan kajian-kajian keislaman agar kita memperoleh pengetahuan yang cukup lengkap dalam rangka mengantarkan pribadi kita semuanya menjadi pribadi muslim yang sebenar-benarnya. Nah, saya nggak tahu asbabul wurudnya, mengapa kajian ini disebut dengan ngopi pagi. Saya nggak tahu sebabnya itu. Yang jelas saya baru minum bedang jahe, tidak ngopi pagi. Bapak Ibu sekalian, kajian kita singkat pada pagi hari ini ya, saya nukilkan sebuah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 152. Ayat itu kata orang sombong sangat simple, bukan sampel ya, kalau sampel itu agak beda ya. Simple, sederhana ya, pendek kalimat ayatnya, tetapi isinya dalam luar biasa kalau kita kaji. Kalau dalam tradisi kami di perguruan tinggi, ayat ini kalau kita kaji beneran ya, membutuhkan waktu 360 semester baru selesai. Nah, 360 semester itu 1 semester 6 bulan, jadi hitung saja berapa tahun baru selesai. Dan itu tidak mungkin kita lakukan pada pagi hari ini. Saya kepingin pakai jalan tol saja supaya cepat selesai. Ibu bapak sekalian yang saya hormati, di dalam Al-Quran Al-Karim surat Al-Baqarah ayat 152 Allah berfirman, ya, fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Pendek kan ayatnya itu ya. Dan ingat-ingatlah kepadaku, nanti saya akan ingat kepadamu.
dan bersyukurlah kepadaku dan jangan ingkar kepadaku. Pendek sekali kan ayat itu ya. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Dan ingat-ingatlah kepadaku, akan juga saya balik ingat kepadamu. Dan bersyukurlah kepadaku, jangan engkau kufuri aku. Itu firman Allah di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 152. Bapak Ibu sekalian, salah satu kitab tafsir, ya, kitab ini ditulis oleh Imam Ali As-Sabuni dalam tafsirnya yang bernama Safwatut Tafasir. Beliau mengatakan begini komentarnya, kalau kita terjemahkan dalam bahasa Jombang: ingat kepadaku dengan kepatuhan dan ketaatan bagi hambaku. Jadi kalau kita sebagai hambanya untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kepatuhan dan ketaatan. Ya. Nanti saya akan ingat kepada hamba saya yang mengingat saya dengan ketaatan dan kepatuhan itu dengan ampunan dan pahala. Luar biasa. Ya. Jadi kita ingat Allah dengan ketaatan dan kepatuhan, Allah kembali mengenang dan mengingat kita dengan apa? Dengan ampunan dan pahala. Ya. Bapak Ibu sekalian, dua hal ini yang mengantarkan kita menjadi orang yang memperoleh Jannatun Naim, ampunan dan pahala. Tapi tangga dan prosesnya melalui zikir dan syukur. Itu Imam Ali As-Sabuni. Imam Al-Qurtubi beda dalam tafsirnya. Ya. Tapi redaksinya berbeda, cuman maksudnya sama. Ingat kepada Allah Subhanahu wa taala itu artinya mengingat akan perintahnya dan menjalani seluruh perintah-perintahnya, juga mengenang akan larangannya dan meninggalkan seluruh larangan-larangannya. Itu namanya zikir atau ingat. Nah, ketika kita ingat perintahnya, kemudian kita lakukan perintahnya, kita ingat larangannya, kemudian kita tinggalkan larangannya, maka Allah Subhanahu wa taala membalas, ya, berlipat ganda pahala yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang mengingat perintahnya dan mengenang larangannya untuk kita tinggalkan. Jadi ada balasan. Karena itu saya sering gurau dengan teman-teman profesor itu, bahwa insya Allah orang Muhammadiyah meninggal itu ya kloter pertama masuk surga. Ini gurau. Tapi teman-teman mengatakan serius itu. Saya bilang saya punya alasan. Insya Allah warga Muhammadiyah sesuai dengan ajaran Quran dan Sunnah. Sunnah itu pun ditambah dengan kata sohihah, tidak sunnah sembarangan, atau sunnah makbulah, ya, di dalam putusan tarjih itu. Sehingga ibadah warga besar Muhammadiyah bebas dari bid'ah, iman warga besar Muhammadiyah bebas dari khurafat, tahayul dan syirik. Kemudian jalan hidup mereka sehari-hari selalu dituntun dan selalu berpedoman kepada Quran dan Sunnah. Karena itu insya Allah ikhlaskan kami untuk kloter pertama masuk surga. Iya kan? Di dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 21 coba baca. La in asyrakta billah, ya, la in asyrakta la habitat a'malu wa la takunanna minal khasirin. Jika kamu syirik kepada Allah, maka seluruh amalmu menjadi batal, hilang, dan kamu akan menjadi orang-orang yang merugi. Itu guru saya kepada teman-teman profesor yang bukan Muhammadiyah dengan saya. Tapi kalau profesor sudah dibacakan dalil juga manut gitu ya. Ya. Jadi kita zikir,
atau kita ingat kepada Allah dan kita bersyukur kepada Allah, Allah kembali mengingat dan bersyukur atas kebaikan yang kita berikan kepadanya. Sesungguhnya kebaikan kita berikan pada diri kita, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan Rahman dan Rahimnya, kasih dan sayangnya, memberi kita apa yang tidak pernah kita mimpikan, apa yang tidak pernah kita perhitungkan, atau dengan bahasa lain, kita beli satu atau kita beri satu, kita mendapat berlipat ganda balasannya. Karena itu Bapak Ibu sekalian, orang beriman atau orang muslim itu dalam hidupnya ya dua hal ini ya yang harus dilakukan, dan satu halnya wajib ditinggalkan. Kedua hal yang harus dilakukan itu adalah zikir dan syukur. Satu yang wajib ditinggalkan adalah kufur. Jadi sekali lagi, dua hal yang wajib kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari adalah zikir dan syukur. Dan satu hal lagi yang harus kita tinggalkan adalah kufur. Nah sekarang pertanyaannya, zikir itu apa? Saya nggak usah ngarang-ngarang pakai bahasa-bahasa agama. Al-Quran mengatakan zikir itu artinya ingat. Tapi ingat itu ada induk yang membuat kita menjadi orang yang lebih besar mendapat harapan kebahagiaan yang dijanjikan oleh Allah. Maka orang yang berzikir itu induknya adalah sholat. Sehingga Allah berfirman, aqimis salata li dzikri. Dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Jadi jangan pernah berpisah. Kadang-kadang ada orang yang cuma zikir saja nggak sholat. Padahal sholat itu merupakan induk untuk berzikir. Sehingga kata Allah, aqimis salata li dzikri. Jadi sholat itu induknya zikir. Bisa kita bayangkan, mulai takbir kita sudah menyebut nama Allah. Itu adalah zikir dalam kata. Habis itu baca iftitah, baca Al-Fatihah, surah, kemudian ruku, itu zikir dalam arti perbuatan. Penuh dengan zikir. Sujud, tasyahud awal, tasyahud akhir, sampai salam penuh dengan zikir. Karena itu orang yang hanya berzikir saja tanpa sholat ibarat membangun rumah yang sedang roboh. Dia bangun. Kalau kita bangun itu artinya rumah baru kan tidak akan mungkin roboh ya. Tapi kalau dalam agama, orang yang berzikir saja tanpa sholat ibarat dia membangun rumah yang sedang roboh atau akan roboh nanti. Sederhananya begini, kita bangun rumah mewah, kemudian orang di dalam rumah mewah itu tidak sholat alias tidak berzikir, maka rumah itu berubah menjadi apa? Iya. Ada hadis Nabi mengatakan, wala taj'al buyutakum qabran. Jangan kamu jadikan rumahmu itu adalah kubur-kubur sepi. Ibarat kubur. Nah kan kubur itu kan tempatnya orang mati ya. Tuh. Seperti itu. Sebaliknya rumah yang dihidupi dengan induknya zikir alias salat, maka rumah itu akan melahirkan cahaya dan berkah buat keluarga dan masyarakat sekitarnya. Hadis Nabi mengatakan, nawwiru buyutakum bis salati wa qiraatil Quran. Coba itu. Lagi-lagi Rasulullah mengatakan, cahayakan rumahmu itu dengan sholat dan membaca Al-Quran.
Salat induknya zikir, membaca Al-Quran juga bagian daripada zikir kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah jamaah semuanya malam bangun sholat enggak? Harus sholat ya. Saya itu kadang-kadang baca hadis Nabi, melihat ya, ketemu hadis-hadis wong Nabi itu sudah dijamin masuk surga. Namanya saja Muhammad Al-Maksum, Rasulullah yang terpelihara dari dosa dan kesalahan. Tapi istrinya Aisyah mengatakan kana yusalliya fi lailatin hatta tarima qadamahu. Beliau itu selain salat wajib, salat sunnah itu saking lamanya berdiri, lamanya sujud sampai kakinya bengkak-bengkak. Kalau kita sekarang kaki bengkak itu pastikan itu asam urat itu. Bukan karena namanya sholat. Seperti itu. Kita bayangkan seorang Rasul pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala, maksum, terpelihara dari dosa dan kesalahan, dijamin masuk surga, tapi ibadahnya seperti itu. Ya, kita gak usahlah seperti Nabi, tapi mendekati itu kan boleh ya. Meniru dan menteladani cara ibadah ya yang dicontohkan oleh Rasulullah kan buat kita memang merupakan satu hal yang penting. Sayangnya saya memang tidak setuju ya, sejak dulu itu ya tidak setuju kalau kata sunnah itu diartikan dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Itu saya nggak setuju. Disinilah orang suka meremeh-remehkan sholat sunnah, hal-hal sunnah yang diteladani oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Al-Quran mengatakan bahwa untuk melakukan ibadah sebagaimana yang dicontohkan oleh Allah dan Rasul, fattaqullaha mastata'tum. Baca di surat Al-Hasyr itu. Lakukan sholat, apa sholat wajib dan sunnah, terutama sunnah, sepanjang kamu mampu. Para imam dulu sholat wajib pasti on time kata orang, tapi sholat sunnah juga tidak pernah ditinggalkan. Lalu santrinya tanya, ya imam, yang sudah banyak ibadahmu, insya Allah kalau meninggal husnul khotimah dan masuk surga. Dia mengatakan, para imam-imam itu mengatakan, kami melaksanakan sholat sunnah itu karena sholat sunnah ini berfungsi untuk memagari sholat wajib. Bahasa gudonya begini, wong sholat sunnah saja tidak pernah ditinggalkan, apatah lagi sholat wajib, kan begitu ya. Tapi kalau sholat sunnah juga tidak, insya Allah wajib juga akan ya bolong-bolong ya. Seperti itu logika sederhananya. Karena itu Bapak Ibu sekalian, mari kita terus berzikir kepada Allah dalam bentuk kepatuhan dan ketaatan. Allah juga ingat kepada kita atau zikir kepada kita dengan pemberian ampunan dan pahala. Luar biasa kan Pak ya, ampunan dan pahala. Pemberian ini mohon maaf lebih berharga, lebih tinggi nilainya daripada pemberian seseorang kepada orang lain atau pemberian orang-orang yang mempunyai kekuasaan, punya kedudukan kepada orang-orang yang tidak berkuasa dan tidak punya kedudukan. Itu zikir. Jadi jangan lupa zikir, induknya zikir juga tidak boleh dilupakan. Karena di dalam sholat itu sungguhnya semuanya zikir. Zikir perkataan dan zikir perbuatan. Nah yang kedua adalah syukur. Syukur itu oleh ulama didefinisikan begini. Asyukru al-isti'malul mawahibi wan ni'amihi bima wuhibat lahu min ajli.
Syukur itu adalah memanfaatkan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita sesuai dengan kehendak dan pesan pemberi. Siapa yang memberikan nikmat itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesannya banyak sekali di dalam Al-Quran. Itu syukur. Jadi menggunakan nikmat yang diberikan oleh Allah sesuai dengan pesan dan harapan pemberi nikmat. Nah, kata syukur ini dijelaskan rinciannya pada sebuah hadis riwayat Tirmizi. Rasulullah bersabda, "La tazulu qadama ibni Adaman hatta an as'al arba'." Belum hilang telapak kaki anak seorang Adam sehingga kepadanya dipertanyakan 4 persoalan. Yang pertama, an umrihi fi afna. Umur yang diberikan kepada kita, kemana kita habiskan itu. Umur ini kan karunia Allah. Ya, pesan pemberi adalah manfaatkan umur itu sebaik-baiknya. Karena itu nanti akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. An umrihi fi ma'afna. Kemana umur kita itu dihabiskan. Nah, fakta sosial yang terjadi di masyarakat, ya ada yang menghabiskan umur untuk tetap berzikir dan bersyukur kepada Allah, tapi banyak juga menggunakan umur untuk tetap berkufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita ini tergolong orang yang memanfaatkan umur untuk berzikir dan bersyukur kepada Allah sesuai dengan pesan dan kehendaknya. Ya. Yang kedua, kata Rasulullah, wa an jasadihi fi ma abla. Tubuhmu yang ganteng itu, rupa tubuhmu yang cantik itu, fi ma abla. Untuk apa kamu gunakan? Itu juga ditanya. Karena itu tangan oleh Allah diperintahkan berilah maaf. Ya. Dalam tuntunan Nabi disebutkan dengan afsus salama bainakum. Jabat tangan untuk melepaskan seluruh gundah gulana yang terjadi pada dirimu. Gunakan tangan untuk takbir. Gunakan mata dan mulut untuk membaca Al-Quran. Gunakan akal pikiran kita untuk mengkaji ilmu pengetahuan yang tersebar di alam semesta dalam bentuk ciptaan Allah. Jadi tubuh kita ini juga akan dipertanyakan oleh Allah, dan kita diminta pertanggungjawaban oleh Allah untuk apa kita gunakan itu. Tapi fakta di lapangan juga tidak seperti itu harapannya. Banyak orang yang diberi tangan, tapi tangannya digunakan untuk nyolong barang orang. Karena itu para ahli hukum mengatakan, saya ini memang masih dihukum, belum bebas ya. Karena di Fakultas Hukum. Iya, masih dihukum, belum bebas. Bahwa hukum potong tangan itu benar dan sangat adil. Ya. Kalau dia mencuri, ya. Masuk penjara, pulang dari penjara mencuri lagi lebih banyak. Masuk penjara mencuri sapi 1 ekor, pulang di sana dapat pengalaman banyak, mencuri sapi 1 kandang. Kadang-kadang pencuri masuk penjara itu ditanya oleh teman-teman seangkatannya dia itu, nyuri berapa? 1, goblok kamu. Ditempel lagi, saya ini loh masuk penjara setelah mencuri sapi 1 kandang. Itu fakta. Tangan yang diberikan oleh Allah digunakan untuk memegang pisau dan membunuh. Padahal pesan Allah tidak demikian.
Itu fakta yang terjadi di masyarakat. Sekarang ini luar binasa ya, bukan luar biasa Pak. Ya, anak membunuh bapak, bapak membunuh anak, sesama keluarga saling membunuh. Jadi semua nikmat yang diberikan oleh Allah dalam bentuk tubuh yang sehat itu ternyata disalahgunakan. Itu artinya kufur, tapi belum kita bahas kufur. Jadi gunakan nikmat berupa tubuh kita yang sehat ini untuk ya sesuatu yang baik sebagaimana harapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa an jasadihi fi ma'abla. Yang ketiga, wa an ilmi madza amila bihi. Ilmu yang diberikan oleh Allah kepada kita, untuk apa kamu pakai? Ya. Apa dengan ilmu kamu menipu orang? Dan sekarang ini luar biasa. Kemarin itu saya baru menguji seorang kandidat doktor. Fintech, finansial dan teknologi, ya, penemuan teknologi baru, ya, bahwa membuat keuangan, mendatangkan rizki melalui keuangan itu tidak usah secara fisik, cukup menggunakan teknologi. Apa yang terjadi? Timbul penipuan dalam online yang orang menyebut dengan ojol itu ya. Jadi ilmu itu juga sekarang ini digunakan tidak saja untuk sesuatu yang bermanfaat sebagaimana yang diharapkan dan diminta oleh Allah, tetapi juga digunakan untuk membuat mafsadah atau kerusakan di muka bumi dengan cara menipu orang. Karena itu bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ya online itu juga harus diwaspadai. Karena sudah ribuan orang jadi korban pinjaman online itu. Tapi memang dia menjanjikan sih, salahnya kita juga ya, menjanjikan keuntungan yang besar. Begitu kita tertarik menginvestkan dana kita melalui pinjaman online, akhir-akhirnya kita ditipu. Padahal ilmu yang diberikan oleh Allah akan dipertanggungjawabkan kepadanya untuk apa kita pakai. Nah, karena itu orang sholat, orang puasa, orang haji, orang zakat itu sesungguhnya memanfaatkan ilmu yang diberikan oleh Allah untuk kebaikan dalam bentuk ibadah kepadanya. Kapan tempo ilmu-ilmu ini tidak dimanfaatkan untuk kebaikan, maka itu masuk dalam wilayah kufur, ingkar namanya. Jadi wa an ilmi madza amilaki. Saya bersyukur di Perserikatan Muhammadiyah ini, alhamdulillah ya, kita punya pendidikan mulai PAUD, TK sampai perguruan tinggi dan mencerdaskan kehidupan umat, bahkan anak semesta. Anak semesta itu anak yang beragam agama. Kalau bapak-bapak dan ibu-ibu ke Kupang itu, ya, Universitas Muhammadiyah Kupang itu namanya UMK. Orang mengatakan Universitas Muhammadiyah Kristen. Kenapa? Karena mahasiswanya lebih banyak orang Kristen daripada orang Muslim. Luar biasa Muhammadiyah mengajarkan ilmu, membuat lembaga, dan mengajarkan kita untuk memanfaatkan ilmu secara baik dan benar. Itu. Yang terakhir, wa ammalihi fi aina iktasabahu wa fi ma anfaqah. Tentang harta yang kita peroleh, dari mana kita mendapatkannya, lalu kemana kita belanjakan. Ya. Harta ini adalah nikmat pemberian Allah.
oleh Allah dipertanyakan dari mana kamu dapat, lalu kemana kamu belanjakan. Karena itu menjadi sangat-sangat logis Al-Quran menjelaskan perintah kita menjadi orang cukup, orang kaya, tapi juga jangan pernah lupa infak, sedekah, dan zakat. Itu sangat logis. Perintah Allah mendorong kita, meminta kita supaya menggunakan harta secara baik dan benar dalam bentuk infak, sedekah, dan zakat. Ya. Itu. Nah, itu orang yang bersyukur. Jadi gunakan semua nikmat, mulai nikmat ya umur, nikmat tubuh, kesehatan tubuh, nikmat ilmu, kemudian nikmat harta kepada jalan-jalan yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Petunjuk lebih lanjut, mari kita sama-sama baca Al-Qur'an, bagaimana kita berinfak, bagaimana kita bersedekah, ukuran berapa kita harus infak dan sedekah. Ada semua. Kalau di dalam Al-Quran itu ayatnya bersifat umum, pasti rinciannya dijelaskan dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, mari kita terus berzikir dan terus bersyukur kepada Allah. Sementara itu di dalam Quran surat Ibrahim ayat 7 juga merupakan ayat takkid pada Quran surat Al-Baqarah ayat 152 itu. Jadi ayat penguat, hukum penguat. Kata Allah, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, maka Allah akan bertambah, menambahkan nikmat untuk kamu. Wala in kafartum, jika kamu kufur, inna azabi lasyadid. Sungguh siksaku sangat pedih. Ya. Nah, sekarang ini ayat itu menjadi sebuah kebenaran nyata di dalam kehidupan kita. Ya. Lihat yang nyolong-nyolong uang negara itu masa abang beca. Alhamdulillah saya lihat abang beca kita, Masya Allah, kerjanya sehari-hari seperti itu. Tapi dia pada jalan yang benar. Tidak mau memakan hak orang lain. Yang nyolong sekarang itu orang yang punya kekuasaan. Ya. Kita di perguruan tinggi sekarang sedang menderita sebuah perasaan yang tidak teduh. Ya. Rektor Unila Lampung kan ditangkap KPK gara-gara makan duit. Hakim Agung juga jadi tersangka gara-gara juga nerima uang, nerima suap. Coba. Nah, keadaan-keadaan seperti ini, suka atau tidak suka, bisa berjalan dan berkembang merajalela di mana-mana, kecuali yang bisa bertahan dengan dua benteng itu, yaitu syukur dan zikir, atau zikir dan syukur. Ya. Tapi tidak saja itu, ada orang yang tidak pernah kita hitung keberadaannya, tapi karena dia bersyukur terus dengan rezeki yang ada, dia bersyukur terus dengan nikmat yang ada, maka kata Allah, la azidannakum, akan diberi tambahan rezeki kepadanya. Itu juga banyak di masyarakat. Mohon maaf, saya ini orang Flores. Insya Allah desa kami itu ya mayoritas Katolik, ya. Kami minoritas dan penduduknya sangat miskin, sangat miskin. Ada anggapan bahwa yang sekolah di Jawa itu harus orang kaya, dan itu masuk akal. Karena meninggalkan kampung halaman, ya menyeberang ke pulau lain butuh biaya. Pada zaman itu, tapi saya memang suka menantang kebiasaan itu, anggapan itu. Ya, kalau soal uang kita bisa cari kok, apalagi di Jawa lebih mudah mencari pekerjaan daripada di daerah kami. Asal mau bekerja saja. Sehingga saya tahun 1975 dari kampung langsung masuk jadi marbot di musala. Ya.
karena tidak mampu membayar kos. Hari-hari saya menjual buku, hari-hari saya ikut kerja malam hari, ya, jadi tukang kuli bangunan. Karena dulu cor itu kan masih pakai manual ya. Jadi pulang kuliah, habis maghrib ikut kuli bangunan. Tinggal di musala. Saya suka menantang. Asal kita mau kerja bisa kok. Allah itu Maha Rahman dan Maha Sayang, Maha Kasih dan Maha Sayang. Asal kita memenuhi syarat-syarat yang diminta, insya Allah, bahkan bukan insya Allah, menjadi kewajiban Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menolong hambanya. Kenapa kita mesti ragu? Kan ada kalimat Al-Quran kan mengatakan al-haqqu mir rabbik fala takunanna minal mumtarin. Yang benar itu dari Allah dan jangan pernah kamu ragu. Ya. Jadi asal kita bersyukur, Allah mengatakan la azidannakum, akan saya tambah nikmat saya buatmu. Dan itu ada faktual di masyarakat. Tanya saja orang-orang kaya sekarang ini, insya Allah Pak Ketua PDM kita juga termasuk kelompok itu. Awalnya seperti apa coba? Banting tulang, perdagang rugi, hutang di mana-mana. Tapi syukur dan zikir selalu kita lakukan. Maka kata Allah, la azidannakum, akan ditambah nikmat. Jadi orang-orang yang kaya sekarang itu bukan berarti kaya, ya kata orang Kudu, orang Jawa, ya ujuk-ujuk morodadi, bukan. Luar biasa perjuangan mereka. Ya. Itu janji Allah, la azidannakum. Nah, ayat ini menurut para mufassir sebagai ayat penguat pada Quran surat Al-Baqarah ayat 152. Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Nah, sekarang saya mau cerita. Ya. Mau denger ya? Dalam rangka syukur ini ya. Dalam rangka zikir. Ya. Pada zaman sahabat. Ya. Tepatnya pada zaman pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Ya. Ada seorang ibu yang ingin menumpang perahu untuk menjenguk anaknya dan cucunya serta menantunya di sebelah pulau dari tempat tinggalnya. Ibu itu menumpang perahu. Dalam perjalanannya karena badai, maka perahu mereka tenggelam. Namanya tenggelam ya, semua orang sudah berteriak bukan ya Allah, enggak, macam-macam pokoknya atas maunya mereka. Sementara si ibu ini hanya 2 kalimat yang dia sebut, dan 1 kalimat lebih sedikit dia sebut, dan kalimat yang lain lebih banyak dia ucapkan. Dalam keadaan mengapung di atas laut dengan ya sepotong papan itu. Ya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Menyadari bahwa peristiwa ini juga atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi berkali-kali dia mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bayangkan, dalam keadaan hidup atau mati, atau dalam keadaan terancam nyawa, dia masih mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin berkali-kali daripada inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Seorang pemuda yang ada di samping dia, mendampingi dia, mencermati ucapan si ibu tua ini. Alhamdulillah mereka selamat dan sampai ke daratan. Si pemuda ini bergegas-gegas mendampingi ibu dan bertanya, wahai ibu, saya dengar orang lain teriak macam-macam minta pertolongan, bahkan kepada dewa mereka mintakan pertolongan. Tapi ibu ini cuma 1 apa 2 kalimat. Dan lebih banyak mengucapkan alhamdulillah daripada innalillah. Ada apa gerangan ibu sampai berbuat seperti itu? Si ibu ini mengatakan, nah,
Saya ini pernah ikut kajian, tapi bukan ngopi pagi ya. Nah, ya, saya ini pernah ikut kajian ya, dari para ulama yang ada di samping rumah saya. Ulama itu selalu mengingatkan pada jamaah kajiannya untuk terus berzikir dan terus bersyukur. Setiap kajian kata zikir dan syukur tidak pernah lepas dari ucapan beliau. Nah, giliran saya mendapat cobaan, maka saya ingat pesan ulama itu dan saya lakukan dalam perjalanan ketika saya mendapat musibah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dan alhamdulillahi rabbil alamin. Terus apa lagi yang ibu lakukan? Nah, saya ini mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un karena seluruh kejadian yang menimpa kita ini tidak lepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya juga berkali-kali mengucapkan alhamdulillah karena saya punya niat. Kalau saya selamat, alhamdulillah saya akan bertemu dengan anak saya, cucu saya, dan menantu saya di seberang pulau. Saya bersyukur saya bisa ketemu mereka. Tapi kalau saya mati, saya juga bersyukur akan bertemu dengan anak saya pertama yang meninggal 2 tahun yang silam. Jadi kenapa saya mesti mengucapkan innalillahi lebih banyak daripada alhamdulillah? Ya. Bahwa kejadian ini baik hidup, saya bersyukur karena masih ketemu anak saya dan cucu saya beserta menantu saya di seberang pulau. Tapi kalau saya meninggal juga ketemu dengan anak saya yang meninggal 2 tahun yang silam. Kenapa saya tidak bersyukur? Itu jawaban seorang ibu yang tua. Inilah hasil zikir dan syukur yang membina kepribadian dia, sehingga tidak pernah putus asa pada saat mendapat ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf ya, ketika saya kuliah Pak Dokter, ya karena berbeda organisasi ya. Saya ini kan sejak dulu memang sudah di Muhammadiyah. Terus Jumat itu mesti khutbah. Pada saat kita mendapatkan mata kuliah tafsir, dosen saya itu kan mengajarkan tafsir, dan tafsir itu kan membaca ayat dulu baru menafsirkan ayat-ayat menurut pendapat para mufassir. Beliau ini menyambung tapi sambungan yang salah. Ya. La'allakum tashkurun seharusnya begitu, tapi dia sambung la'allakum ta'qilun. Nah, saya ini karena memang suka ceramah jadi hafal sedikit lah, tidak semua, tidak banyak hafal. Saya luruskan. Saat itu saya diusir. Keluar kamu. Yang dosen kamu apa saya? Gitu ya. Ya karena berbeda organisasi saja ya. Keluar kamu, yang dosen kamu apa saya? Saya bilang, loh Pak, saya tidak menyalahkan Bapak, cuma Bapak mungkin keliru menyambung ayat. Mestinya la'allakum tashkurun, dia menyebut la'allakum ta'qilun, kan beda itu. Supaya kamu bersyukur atau supaya kamu berpikir, kan beda itu. Ya maklum zaman itu ya, bencinya mereka kepada Muhammadiyah luar binasa, bukan luar biasa. Ketika ujian membaca kitab tafsir Arab gundul itu, ya, saya terus terang tidak terima itu. Kalau orang-orang menyebut orang Muhammadiyah nggak bisa baca kitab kuning itu, suruh datang ke saya. Kita baca dengan 3 komponen ujian. Pertama membaca, ya fase tepat harakatnya. Yang kedua mengartikan ayat itu. Yang ketiga mengeluarkan hukum yang ada dalam ayat itu. Ini baru baca ayat. Mungkin saya keliru ya. Fatah saya baca kasrah. Keluar kamu. Ulang. Jadi ulang. Ya. Sementara 2 komponen ujian yang lain belum ya diujikan. Tapi saya sudah divonis tidak lulus. Ulang lagi.
Ya namanya mahasiswa ya. Mahasiswa itu kan tidak berdaya ya di depan dosen ya. Ya, tidak berdaya. Gitu. Keluar. Ujian sampai 5 kali nggak lulus. Nggak lulus. Saking bencinya itu. Nah terakhir saya bawa pisau dapur. Iya, bawa pisau dapur. Saya bungkus koran tapi ujung pisaunya saya liatin sedikit itu. Sebelum dia ujian atau sebelum saya diuji dia tanya, "Itu apa?" Saya bilang, "Alhamdulillah." Saya pakai alhamdulillah. "Alhamdulillah Pak dosen, hari ini saya bisa makan di Lowowaru." Tahu Lowowaru ya? Penjara di Malang itu ya. Hidup sendiri aja sudah susah. 4 kali sampai 5 kali enggak lulus-lulus. Kan mendingan bunuh dia supaya makan di penjara, kan dijamin oleh negara kan. Tapi saya pakai kata alhamdulillah. Insya Allah hari ini saya bisa makan atas tanggungan negara di penjara Lowowaru. Langsung lari. Takut juga dia ya. Tapi saya pakai alhamdulillah. Karena saya berbuat begitu pasti dosa. Tapi kan saya juga mendapatkan nikmat. Makan dijamin oleh negara. 1 hari 3 kali coba. Daripada di luar makan pagi siang belum tentu makan. Ya. Jadi semua kejadian itu ya punya nilai. Dengan bahasa lain, dengan syukur kita akan mendapatkan nikmat tambahan. Dengan zikir kita akan mendapatkan ampunan dan pahala. Itu ada dalam kehidupan kita. Tapi jangan niru saya ya. Saya dulu tuh karena memang marah sekali. Masa teman saya yang goblok-goblok itu, tahu goblok-goblok ya? Bodohnya minta ampun, kalau saya terjemah itu goblok itu artinya bodohnya minta ampun. Ya. Ya, bacanya ndak karuan lebih fasih saya. Mengartikan ayatnya juga enggak karuan, tapi lulus karena mereka satu merek. Satu merek. Saya karena berbeda merek 5 kali enggak lulus. Saya pikir wah ini perlu ada solusi nih. Iya. Solusinya bawa pisau dapur. Kan cuma bawa kan. Dan bilang alhamdulillah. Tidak saya ancam nanti saya bunuh, enggak. Alhamdulillah. Hari ini saya bisa makan atas tanggungan negara di penjara Lowowaru. Langsung lari coba. Takut juga dia. Tapi saya pakai alhamdulillah loh. Saya tertawa, mereka yang teriak. Lari pontang-panting. Bayangkan seorang dosen lari pontang-panting coba. Untungnya pakai celana Pak. Kalau pakai sarung kan ya kasihan juga. Jadi Bapak Ibu sekalian, mari kita terus menggelorakan diri kita dalam kehidupan kita bersama keluarga, terus berzikir dan terus bersyukur. Orang yang bersyukur akan ditambahkan nikmat. Orang yang kufur akan ada musibah dan bencana. Kendatipun musibah dan bencana itu punya arti. Tapi sebaiknya, memang bukan sebaiknya, harus kita hindari. Tapi inti musibah itu juga punya makna. Ibu bapak pernah tahu namanya Freddy Budiman, bukan Freddy Sambo ya. Freddy Budiman, tahu ya? Bandar narkoba internasional yang ditembak di Pulau Buru karena vonisnya hukuman mati. Sama dengan Freddy Sambo itu, sama-sama Freddy-nya. Satu Budiman, satu Sambo. Beliau ketika didatangi penasehat agama, ya, pembimbing agama untuk mendekati, untuk menyampaikan bahasa agama kepada mereka karena besok subuh akan ditembak. Lainnya menangis kepising-kepising. Kepising-kepising itu apa dia? Terkencing-kencing. Si Freddy Budiman itu malah bilang apa? Alhamdulillah. Mungkin cara Allah mematikan saya di usia ini supaya saya tidak banyak merusak orang lain. Seperti itu. Dan dia ternyata sudah hafal Al-Quran. Sholat malam juga tidak pernah lupa. Kan ada hikmah kan? Jadi dia hafal Al-Quran, jadi orang muslim yang sadar,
sholat malam ketika ada bencana, ya, ketika dia ditahan di penjara. Ada. Jadi Pak Kiainya mengatakan orang lain tuh mendengar tuh bahwa besok mati maka hari ini ya tobat, banyak istighfar, itu ya terkencing-kencing karena tahu mati kan ya. Besok pagi itu dia malah alhamdulillah. Artinya apa? Dia tidak mencurigai kejadian yang ditetapkan oleh Allah kepada dia. Ada hikmahnya. Ya tadi dia mengatakan alhamdulillah saya tidak banyak yang mendapatkan kesempatan merusak orang lain. Artinya apa? Kematian dia pada usia muda itu adalah salah satu bentuk dari kasih sayang Allah, karena dia sedang berada pada jalan yang benar. Boleh jadi setelah dia keluar mungkin pengaruh yang lain. Seperti itu. Itulah orang syukur, itulah orang zikir, akan diberikan kekuatan batin oleh Allah untuk mempertahankan dirinya ketika menghadapi hari-hari kehidupannya. Jadi zikir dan syukur. Ya. Sekarang pertanyaannya, apakah kita sudah termasuk golongan orang-orang yang suka berzikir dan suka bersyukur? Insya Allah saya meyakini warga Perserikatan Muhammadiyah dan simpatisan sudah masuk. Cuman merawatnya itu perlu istiqamah, ya. Merawatnya itu perlu istiqamah. Terus terang kita ini hanya mengucapkan alhamdulillah kalau kita mendapat nikmat kan. Tapi kalau dapat musibah nggak pernah alhamdulillah. Padahal musibah itu juga punya hikmah. Coba kita ini diuji kemudian kita sabar, Allah menghapus dosa dan kesalahan kita. Kita dapat musibah tapi kita sabar, tahan uji, menerima musibah itu, Allah juga memberi kita dalam bentuk menghapus kesalahan dan dosa kita. Luar biasa kan? Tidak pernah sia-sia. Sikap kita menerima ujian dengan sabar dan tawakal itu oleh Allah menghapus dosa dan kesalahan kita. Kan semuanya sangat bermanfaat. Nah itulah sebabnya kita memang terus untuk selalu bersyukur dan berzikir, selalu berzikir dan bersyukur kepada Allah. Ingat tadi ayat terakhir Al-Baqarah 152 itu ayat terakhir mengatakan ya wala takfurun, jangan kamu ingkar kepadaku. Di Ibrahim ayat 7 ya wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kedua ayat ini sambung. Satu ayat mengatakan jangan kamu kufur, tapi kalau kamu sampai kufur ingat ya inna adzabi lasyadid. Sungguh siksa saja saya sangat pedih untuk kamu. Karena itu menurut saya, hemat saya, ya setelah kita baca berbagai buku, ya tentu Quran dan hadis, bahwa orang yang paling bahagia di dunia itu adalah mereka yang selalu berzikir dan selalu bersyukur. Akan datang seluruh berkah dan kebaikan dari Allah untuk kita. Dan orang yang tidak bahagia itu adalah mereka yang kufur kepadanya. Akan datang berbagai cobaan dan musibah kepada mereka. Walaupun musibah itu juga punya hikmah. Tapi itu adalah janji Allah. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu sampai kufur, pastikan bahwa siksa saya sangat pedih. Nah karena itu marilah kita membahagiakan diri kita dengan keluarga kita dengan zikir dan syukur. Ingat, jangan pernah mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari usia, ilmu, kesehatan tubuh, harta dan lain-lain sebagainya. Mari kita gunakan untuk melakukan kebaikan dalam bentuk amal saleh. Dengan amal saleh itu insya Allah kita akan selamat di dunia dan di hari akhir kelak nanti. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Mohon maaf lebih dan kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa. Ya. Mudah-mudahan hari ini dan hari-hari ke depan kita selalu diberikan berkah,
kita selalu diberikan rahmat oleh Allah untuk menjadikan hidup ini bagian daripada ibadah dan bakti kita kepadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Da'wahum subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Para jemaah yang dirahmati Allah, para jemaah, ini ada pengumuman untuk perolehan infak kajian pada pagi hari ini mendapatkan 600.000 rupiah. Kemudian yang kedua, sekali lagi saya sampaikan bahwa akan pagi berikutnya pada bulan Maret jatuh pada tanggal 19. Baiklah Bapak Ibu, sebagai garis bawah atau simpulan yang tadi disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Thohir Nur, bahwa sebagai seorang hamba kita sesungguhnya untuk selalu berzikir kepada Allah dan bersyukur kepadanya, dan jangan sampai kita mengkufuri Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah catatan yang mungkin dapat kita garis bawahi, dapat kita bawa ke rumah, dan selanjutnya semoga kita semua mudah-mudahan menjadi seorang hamba yang selalu berzikir kepada Allah, selalu bersyukur kepada Allah, dan tidak kufur kepadanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta subhanaka. Mohon maaf, astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap.